Shalom, sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini, sebab seperti hujanan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10 dan yang 11. Kalau hati dan pikiran kita dipenuhi oleh benih firman Allah, dan kalau hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kehendak-Nya yang ada di dalam penebusan darah Kristus bagi kita, maka wajarlah jika Allah yang telah menaburkan benih darah yang mahal menuntut buah yang sepadan dari hidup kita yang telah ditebusnya sepadan dengan mahalnya darah Kristus. Mari kita bandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, ada pertanyaan penting yang harus kita pertanyakan setiap hari, yaitu bagaimana supaya Allah yang telah menaburkan benih dalam hidup kita mendapati buah yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberi jawaban dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi apakah hati dan pikiran kita selama ini masih melekat kepada Yesus sama seperti ranting anggur yang melekat kepada pokok anggur? Banyak orang sulit atau bahkan tidak dapat berbuah bagi Tuhan meskipun semangat beribadah dan melayani. Kalaupun semangat ibadah dan melayani sebatas tidak ada masalah dan tantangan. Mengapa? Karena ibadah dan pelayanan yang dilakukannya tidak melekat dengan Tuhan. Karena itu pergunakanlah sisa waktu hidup kita untuk berjuang melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendapati buah yang sepadan dengan mahalnya darah Kristus dalam hidup kita. Ibadah dan pelayanan yang lahir dari menghargai karya Kristus yang benar dan hasil dari kelekatan kita kepada Tuhan, pasti akan selalu berbuah bagi Tuhan dalam segala musim, semakin banyak dan semakin banyak. Selamat berbuah bagi Tuhan. Salam pemenang di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita.